Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang mengenali Oto Skandar-Dinata? Mungkin dari beberapa dari kita ada yang kenal dengan Oto Skandar-Dinata dan mungkin dari beberapa dari kita ada yang belum. Baiklah, di sini saya akan mengenalinya. Saya akan menceritakan tentang Oto Skandar-Dinata. Oto Skandar-Dinata lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Ia lahir dari keluarga Sunda yang religius dan menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya bernama Nat yang kemudian setelah menaikkan ibadah haji berganti bernama menjadi Raden Haji Adam Rahmat. Dikenal sebagai sosok yang tegas, berprinsip dan memiliki wibawa di lingkungan masyarakat. Ibunya bernama Siti Hidayah, adalah perempuan yang lembut, sabar, dan penuh perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Oto merupakan anak bungsu dari 3 saudara, semuanya laki-laki. Sebagai anak terakhir, ia mendapatkan perhatian sekaligus tuntunan besar untuk menjaga nama baik keluarga. Sejak kecil, Oto telah dibiasakan hidup disiplin. Ayahnya menanamkan nilai harga diri dan keberanian, sedangkan ibunya mengajarkan kesederhanaan dan empati terhadap sesama. Masa kecilnya berlangsung dalam suasana penjajahan Belanda. Ketidakadilan sosial terlihat nyata di sekelilingnya. Ia melihat secara langsung bagaimana rakyat pribumi diperlakukan lebih rendah dibandingkan orang Belanda. Sementara rakyat kecil harus bekerja keras, tapi hidup dalam keterbatasan. Hal ini membuatnya sadar bahwa penjajahan adalah sesuatu yang harus dilawan. Meskipun ia sempat mendapat teguran dan tekanan atas aktivitas tersebut, ia tidak sanggup. Pada tahun 1925, ia bergabung dengan Bodi Tomo. Ia terpilih menjadi anggota Gementera Dewan Kota Pekalongan. Bahkan, ia juga pernah berselisih dengan Presiden Pekalongan karena sikapnya yang tegas dalam membela masyarakat. Tahun 1930, ia menjadi tonggak penting dalam perjalanan politiknya ketika ia terpilih menjadi anggota Full Road Dewan Rakyat. Oto mengusulkan agar Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Atta menjadi wakil presiden. Dalam kabinet presidensial pertama Republik Indonesia, Oto diangkat sebagai menteri. Oto Skandar-Dinata tetaplah seorang manusia biasa yang memiliki kehidupan pribadi, keluarga, perasaan, serta konflik batin. Seringkali sejarah hanya menyoroti kiprahnya di panggung politik. Tetapi kehidupan pribadinya juga menyimpan kisah keteladanan yang tak kalah penting. Namun, kehidupan keluarga seorang pejuang tentu tidak mudah. Kesibukan Oto dalam organisasi dan politik sering membuatnya jarang berada di rumah. Ada kalanya ia harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama demi menghadiri sidang atau kegiatan organisasi di luar kota. Situasi ini tentu menjadi ujian dalam kehidupan rumah tangganya. Ia juga mendapatkan tekanan dan dari pemerintah kolonial juga menjadi beban tersendiri. Rumahnya kerap diawasi aparat. Setiap gerak-geriknya dicatat. Di dalam dirinya sering terjadi konflik batin. Ia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan istri dan anak-anaknya. Ia juga harus menerima kemungkinan kehilangan kebebasan bahkan nyawa. Ketika masa pendudukan Jepang tiba, konflik batin itu semakin terasa di tengah situasi politik Indonesia sangat tidak stabil. Banyak kelompok bersenjata bermunculan. Kecurigaan antar golongan meningkat. Kemudian peristiwa penculikannya menjadi tragedi besar. Ia pergi memenuhi undangan rapat tanpa pengawalan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa tragisnya kepercayaan itu justru menjadi celah bagi pihak yang berniat jahat. Kemudian pada wafatnya Oto pada tanggal 20 Desember 1945, ia meninggalkan luka dalam. Bangsa yang baru merdeka kehilangan salah satu tokoh pentingnya. Namun kematiannya juga memperlihatkan satu hal, ia tidak pernah meninggalkan prinsipnya hingga akhir. Ia wafat sebagai pejuang yang setia pada cita-cita kemerdekaan. Meskipun wafatnya secara tragis pada tanggal 20 Desember 1945, namanya tetap dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Semangatnya hidup
menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air, menjaga kejujuran, serta berani memperjuangkan kebenaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.